Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki bab 8 yaitu accessing command line. Di video bab 8 kali ini kita akan belajar yang pertama bagaimana sih cara mengubah bahasa dalam Debian, yang kedua pengenalan basis terminal, dan yang ketiga password root pada Ubuntu. Langsung saja kalian buka VirtualBox-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita masuk aja Debian server yang kita install sebelumnya. Kemudian kalian login ya teman-teman. Masukin password. Nah, kita sudah masuk dan login ya teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan full screen. Kalian klik view, kemudian full screen mode. Nah, selanjutnya kita pergi ke aktivitas. Nah, di sini saya akan membuka terminal. Nah, ini di terminal inilah jika akan kita akan mengubah bahasanya. Kalian bisa lihat harinya yaitu Jumat 6 September. Nah, di sini kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita akan mengubahnya ke bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, dan untuk mengubah bahasanya kita akan masuk ke root ya teman-teman. Kalian bisa klik perintah so, kemudian enter. Ada proses instalasinya. Kita akan membuat dua password nih teman-teman, satu untuk server dan satunya lagi untuk root. Dan di sini kita masukkan password yang dibuat untuk root, dan kita masukkan passwordnya. Nah, ini tidak terlihat ya teman-teman. Kemudian kalian enter. Nah, di sini kita sudah masuk rootnya. Langsung saja kita akan mengubah bahasanya. Kalian klik perintah dulu dpkg Nah, kemudian kita enter aja. Nah, jadi ini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian dari bahasa Inggris ingin diubah ke bahasa Indonesia, kalian bisa cari kodenya yang ID seperti ini ya teman-teman. Ini ID pada bahasa Indonesia. Karena ini menggunakan bahasa Indonesia, di sini kalian bisa lihat kita akan mengubahnya ke bahasa Inggris ya teman-teman. Kalian bisa mencari kodenya. Oke teman-teman, kalian bisa mencari kodenya dengan en use utv8 utv8. Nah, kemudian kita akan klik spasi S saja. Nah, di sini muncul bintang-bintang ya teman-teman. Setelah kita memilih bahasa Inggris, kemudian kalian enter saja. Nah, di sini kalian pilih en use utv8. Kemudian kita enter. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Oke, di sini prosesnya sudah selesai. Kita akan mengubah ke pengaturan ya teman-teman. Dan kalian cari ketik pengaturan. Ya, kalian bisa pilih wilayah dan bahasa ya teman-teman. Oke, di bagian layar log masuk ini kita akan mengubah bahasanya. Kemudian kita masukkan sandinya terlebih dahulu. Kemudian autentikasi. Kemudian kalian bisa kemudian yang akun Anda, kita bisa klik bahasa. Kemudian kita langsung saja pilih ya teman-teman. Pilih yang bahasa Inggris. Oke, jika sudah, kita akan merunning ulang Debian servernya ya teman-teman. Kemudian kita masuk dan login ya teman-teman. Nah, setelah masuk, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Nah, di bagian atas ini, saat kita mengubah ke bahasa Inggris, maka itu akan ditampilkan bulannya terlebih dahulu. Nah, di sini September tanggal 6 pada pukul 21.04. Oke, di sini kita login. Saat kita sudah masuk, itu akan muncul pemberitahuan seperti ini ya teman-teman. Nah, itu menandakan apakah kita akan mengubah nama file yang sebelumnya ke yang bahasa sekarang. Misal di sini saya menggunakan bahasa Indonesia yaitu home Litakusma desktop.
dan yang di bawah ini ya teman-teman. Sedangkan sekarang kita menggunakan bahasa Inggris akan berupa home data kusuma desktop, home data kusuma downloads, home data kusuma templates, home data kusuma public. Nah, di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia itu home data kusuma desktop, home data kusuma unduhan. Sedangkan sekarang kita menggunakan bahasa Inggris akan berupa home data kusuma desktop, home data kusuma downloads, home data kusuma templates. Kemudian kita bisa klik update tabs aja. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau kita menggunakan bahasa Indonesia kan tulisannya aktivitas. Sedangkan kita menggunakan bahasa Inggris tulisannya activities. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pengenalan basis terminal. Kemudian kita jalankan Debian servernya ya teman-teman. Kemudian kalian masuk dan login terlebih dahulu. Langsung saja kita klik aktivitas. Kemudian kita pergi ke terminal. Mulai dari sinilah saya akan memperkenalkan dulu melalui dari penamaan-penamaan yang ada di sini ya teman-teman. Di sini terdapat nama sebelum tanda id, kemudian di sini ada tanda lengkung dan tanda seperti dolar. Kita mulai dari yang pertama, kita mulai dari yang sebelum tanda @ ini ya teman-teman. Ini jadi itu adalah nama yang digunakan sebagai username yang biasanya untuk login dan sudah menempatkan password dan nama itu saat proses instalasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan nama setelah @ ini? Oke, jadi itu adalah hostname atau penamaan jaringan. Jadi semisal Debian server ini berada di Bandung, sedangkan saya berada di Semarang. Dan ketika saya meremote Debian server ini, saya menggunakan hostname sebagai penamaan untuk meremote. Jadi nantinya saya akan meremote nama Lita Kusuma ini, kemudian memasukkan IP address-nya. Oke, saya akan memberitahukan cara untuk mengecek username kita. Selanjutnya kita ketik perintah woami. Kemudian langsung saja kita enter. Nah, di sini sudah muncul username kita dan bisa mengecek lagi dengan perintah hostname ctl. Kemudian kita enter saja. Nah, di sini terdapat static host tab-nya yaitu Litake, icon name-nya komputer. Nah, di sini chassisnya yaitu VM. Karena kita menginstal sebuah virtual machine. Jadi kalau semisal kita menginstal di perangkat aslinya, maka seharusnya itu bakal berbeda ya teman-teman. Nah, di sini karena kita menggunakan VirtualBox, jadi virtual chassis-nya yaitu Oracle. Oke, kita akan meng-clear saja biar tidak mengganggu ya teman-teman. Lalu apa sih yang dimaksud dengan tanda lengkung ini? Oke, tanda lengkung ini yaitu menandakan kita berada di home directory. Kita bisa menggunakan perintah pwd. Nah, pwd ini untuk melihat keberadaan kita yang sekarang. Kemudian langsung saja kita enter. Nah, di sini kita berada di home Lita Kusuma ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk masuk ke direktori yang lain. Kalian bisa ketik perintah ciri spasi selis etc. Langsung saja kita enter. Nah, ini tanda lengkungnya sudah tidak ada ya teman-teman, karena sudah tidak lagi di direktori home, kita masuk lagi ke direktori home. Nah, ini tanda lengkungnya sudah tidak ada ya teman-teman, karena kita sudah tidak lagi di direktori home ini. Kita masuk lagi ke direktori home-nya ya teman-teman. Kemudian kalian bisa ketik perintah spasi slash home, terus kita masukkan username kita. Kemudian kita enter saja. Oke teman-teman, nah ini tanda lengkungnya itu sudah ada ya teman-teman. Apa sih tanda dolar ini? Jadi ini menandakan bahwa kita memiliki hak akses sebagai user biasa. Sedangkan tanda pagar seperti ini, maka itu menandakan kita memiliki hak akses sebagai username. Cara masuk ke rootnya itu kalian bisa klik perintah kemudian enter.
Nah, ini saat proses instalasinya membuat dua password ya teman-teman. Yang satu untuk server dan satunya lagi untuk root. Di sini kita akan masukkan password yang untuk root. Saat kita masukkan passwordnya, maka itu tidak akan terlihat ya teman-teman. Kita masukin passwordnya, kemudian kita enter. Teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, ini lambang dolarnya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini terdapat lambang pagar saja. Itu menandakan kalau kita sudah dapat hak akses untuk root. Nah, di sini juga tidak ada tanda lengkungnya, dan itu menandakan bahwa saya sudah tidak ada direktor home lagi. Lalu, kenapa tidak ada direktori home, tapi masih ada tulisan home-nya? Jadi, itu menandakan direktori di user biasa dan direktori di home itu berbeda ya teman-teman. Di sini saya akan masuk direktorinya root. Ketik perintah di spasi /root. Langsung saja kita enter. Kalian bisa lihat sendiri tanda lengkungnya sudah ada lagi ya teman-teman, dan itu menandakan sedang berada di home directory root. Untuk keluar kalian bisa ketik kemudian kalian enter saja. Nah, di sini sudah kembali ke user biasa ya teman-teman. Oke, yang terakhir kita akan membahas password root pada Ubuntu nih teman-teman. Jadi ingat kembali ya, pada proses instalasi Debian itu sudah ada parameter untuk memasukkan password untuk rootnya. Sedangkan beda nih, pada Ubuntu kalau proses instalasi Ubuntu itu gak ada parameter yang menyuruh kita untuk memasukkan password root. Jadi kita akan membuat sendiri password untuk rootnya. Langsung saja kita running Ubuntu-nya ya teman-teman. Teman-teman, seperti biasanya kita login terlebih dahulu. Oke, nah kalau di Debian itu kan bisa menggunakan perintah su, kemudian enter, kemudian masukin password untuk masuk ke rootnya. Sedangkan kalau di Ubuntu kan kita kan belum tahu nih password dari root kita apa. Kita juga belum buat. Jadi di sini bakal nggak tahu kita akan memasukkan password apa, dan kita bisa masukkan atau membuat passwordnya. Kemudian kalian bisa ketik perintah sudo password. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita tidak langsung membuat password atau rootnya, kita bisa masukin password kita, yaitu kemudian kita enter. Disinilah kita akan membuat password untuk rootnya. Di sini kalian bisa membuat passwordnya, yaitu terserah kalian ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita konfirmasi passwordnya teman-teman. Ketik perintah kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukin password yang tadi kita buat ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian kita cek lokasinya berada di mana. Oke, di sini saya masih berada di home. Saya akan masuk rootnya dengan perintah cd spasi /root. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke akses rootnya ya teman-teman. Oke, di video kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.